Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempresentasikan laporan tugas akhir UX yang bernama aplikasi kami adalah Detection Location Gadget. Dan kelompok kami ada 4 orang yang bernama pertama adalah Irfan, Rafiza Raihan, saya Rifki Ubedillah, Irfan Maulana Nur Sasmito dari SI 06. Oke, langsung aja kita ke pendahuluan, latar belakang. Gadget merupakan perangkat media elektronik yang memiliki beragam fungsi dan kegunaan. Saat ini gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan gaya hidup manusia. Jenis gadget yang tersedia saat ini cukup banyak, beberapa di antaranya yaitu telepon seluler, smartphone, desktop, PC, atau komputer, tablet, dan laptop, netbook, PC. Manfaat dan kegunaan dari gadget sendiri juga sudah banyak diketahui manusia, seperti menelpon, merekam gambar, merekam video, merekam suara, memutar video, memutar musik, mengakses internet, dan lain sebagainya. Banyaknya pencurian atau kehilangan gadget membuat banyak orang panik dan bingung untuk mendapatkan gadget mereka kembali. Dan banyak orang ingin mendapatkan kembali gadget mereka jika kejadian tersebut menimpa mereka dengan cara mudah tanpa membuat laporan ke kepolisian atau instansi lain. Maka dari itu kami merancang prototipe aplikasi untuk mendeteksi lokasi gadget yang hilang atau dicuri dengan cukup dari handphone yang lain. Detection Location Gadget adalah rancangan aplikasi yang untuk menemukan gadget seseorang yang hilang secara mudah dan efisien hanya dengan menginstal aplikasi ini ke gadget Anda dan teman-teman Anda. Kemudian berteman dengan teman Anda di aplikasi ini untuk bisa saling tahu tempat mereka secara real time. Jika gadget Anda atau teman Anda hilang, maka bisa dideteksi dengan aplikasi ini karena lokasi gadget teman Anda bisa dilacak secara real time. Selain itu, terdapat banyak fitur lain di aplikasi ini, yaitu chat secara real time, melihat ramalan cuaca, dapat memberikan informasi tempat Anda dengan rute yang disediakan oleh aplikasi. Dan ada customer service yang setiap 24 jam melayani keluhan dan masukan dari pengguna. Oke, tujuannya adalah untuk mendeteksi gadget yang hilang dan mempermudah pengguna dalam pencarian gadget yang hilang hanya dengan aplikasi ini. Manfaat, mempermudah dalam melakukan pencarian gadget yang hilang, bisa mengetahui lokasi seseorang, bisa melakukan komunikasi secara online, bisa mendeteksi keadaan cuaca, mudah untuk mengadukan keluhan karena ada fitur customer service, bisa mengetahui route teman. Vision board. Produk Vision memberikan layanan terbaik bagi user untuk bisa menggunakannya dengan nyaman. Target kita adalah target group. Seorang yang ingin menjaga keamanan gadgetnya ketika kalian, maka aplikasi ini akan menjadi solusinya dalam melakukan pencarian. Aplikasi ini bisa digunakan oleh semua kalangan, seperti halnya oleh anak-anak sampai orang tua. Needs. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh user. Sarana untuk mengetahui lokasi antar teman, terjadinya atau terbentuknya networking, sarana chat atau sharing antara teman atau saudara. Tersedianya fitur yang tidak dimiliki oleh banyak aplikasi lain. Produk. Platform ini berupa aplikasi mobile, tersedia berbagai fitur yang gratis digunakan oleh user. Tersedianya bermacam fitur seperti fitur untuk mengetahui keadaan cuaca, fitur untuk mengetahui rute teman atau saudara, ya, dan lain-lain. Business goals, memudahkan user dalam mengadukan keluhannya, menjadikan aplikasi ini sebagai salah satu aplikasi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Dapat memberikan kenyamanan pada user dalam mencari suatu lokasi ataupun sharing terkait hal tertentu. Mengedepankan kenyamanan user dalam menggunakan aplikasi mobile ini. Oke, pengumpulan daftar pertanyaan. Kami menggunakan teknik survei atau kuesioner untuk melihat para responden menjawab beberapa pertanyaan kami. Sesuai keputusan yang kami membuat 21 pertanyaan, kami menanyakan para responden dalam hal yang bersifat pribadi, yaitu nama, umur, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, agama, status, kebiasaan, atau hobi. Apakah kebutuhan terhadap gadget Anda sangat penting? Kebiasaan saat bermain gadget saat keluar rumah atau dalam perjalanan? Jika berpergian, apakah Anda menaruh gadget Anda di tas atau saku celana? Ya, ini dia beberapa pertanyaan kami yang
kami cantumkan ada di kuesioner. Langsung aja kita masuk ke skenario. Kami melakukan survei lebih mendalam terhadap para responden tentang kebiasaan mereka. Permasalahan apa sih yang mereka lakukan, respon mereka jika terjadi permasalahan yang terjadi, solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, dan melakukan survei tentang aplikasi ini terhadap responden dalam melakukan pemecahan masalah mereka agar aplikasi yang akan kita buat dapat memecahkan permasalahan yang dialami oleh responden kami. Ya, ini dia ada data responden seperti terlihat dalam diagram dan tabel di bawah ini. Ini ada contoh nama, umur, tempat tinggal. Ini adalah hasil data responden kita. Chart. Oke, jawaban masing-masing responden. Berikut data dari para responden dari hasil survei berupa diagram dan tabel di bawah ini. Apakah kebodohan terhadap gadget Anda sangat penting? Di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata jawaban bahkan 100% menjawab ya. Berarti kebutuhan terhadap gadget di dunia ini sangat penting. Apalagi di era teknologi. Jika Anda sedang bepergian, apakah gadget Anda dimasukkan ke sak belakang? Oh, tidak. Kita bisa melihat di sini. Ya, ini hasil survei dari kuesioner kita, dan ini ada skala pesannya. Kebiasaan saat bermain gadget, saat keluar rumah atau dalam perjalanan, buka sosmed, mau sedang dimanapun atau kondisi apapun, saya selalu berusaha mendahului kewajiban saya, yaitu berkuliah. Ini ada yang jawab scroll TikTok, buka sosmed. Nah, ini dia time lapse nama. Ini pertanyaan penting nih. Apa yang Anda lakukan jika gadget Anda dicuri atau hilang? Ada yang jawab panik. Ada yang jawab memindai lokasi melalui akun Gmail. Ada yang ya dicari. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Ada orang yang masih mau mencari jika gadgetnya hilang. Ini ada yang berpasrah diri, mengikhlaskan atau membeli yang baru. Ya, ini dia. Mungkin untuk halaman selanjutnya bisa dilanjut oleh Rafiza. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari data tabel dan diagram di atas, dapat kami simpulkan bahwa rata-rata responden berumur 18 dengan umur paling minimal adalah 16 tahun dan paling tinggi 20 tahun. Kemudian kebanyakan dari mereka belum bekerja dengan perbandingan 4:1 dengan mahasiswa. Lalu agama mereka rata-rata beragama Islam dengan perhitungan 100% dari jumlah agama yang ada. Dan terakhir, para responden semuanya berstatus belum menikah dengan perbandingan 5:0 dengan yang sudah menikah. Secara keseluruhan, pengumpulan data dan survei di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pencarian gadget ialah pada saat handphone dalam keadaan mati data. Meskipun begitu, masih banyak yang tetap ingin mencari HP yang hilang atau dicuri. D. Skenario produk penggunaan rancangan produk. Pengguna melakukan pencarian gadget keluarga yang hilang atau teman friendlist yang sedang berpergian untuk melakukan pencarian. Pengguna bisa mengklik profil friendlist untuk mengetahui lokasi tersebut, lalu bisa mengikuti arah lokasi teman dan bisa mengetahui waktu perjalanan menuju lokasi dengan berbagai transportasi seperti motor, berjalan kaki, sepeda, dan mobil. Dan bisa juga melakukan chatting bersama friendlist, lalu bisa mengetahui keadaan cuaca di suatu tempat yang ada di friendlist kalian dengan cara mengklik profil friendlist. Selanjutnya, desain aplikasi. Pertama adalah fitur login, tempat di mana user atau pengguna untuk masuk ke aplikasi. Ini adalah tampilannya yang gambar di atas. Kemudian 2 adalah fitur map. Ini untuk mengetahui lokasi gadget teman atau seseorang yang berada di suatu tempat. Ini
gambarnya yang untuk nomor 2 seperti biasa di atasnya. Lalu nomor 3 adalah fitur lokasi untuk mengetahui jarak lokasi gadget teman. 4 adalah fitur tambah teman, mengarahkan pengguna untuk menambahkan teman. Gambarnya di atas lagi. Kelima adalah fitur chat untuk mengirim pesan kepada gadget teman. Ya, gambarnya seperti biasa di atas. Kemudian nomor 6 adalah fitur mengirim pesan, dan setelah klik fitur pengirim pesan, pengguna menuju ke halaman chat. Fitur pengaturan 7 adalah fitur pengaturan opsi peta. Ini untuk menampilkan tempat atau destinasi kunjungan di petamu. 8 adalah fitur cuaca. Ini berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca di mana gadget tersebut berada. Di sini ada 2 fitur cuaca, yaitu hujan dan panas. 9 adalah fitur pencarian. Ini berfungsi untuk mengetahui jumlah teman kita. Ini gambarnya ada di bawah ya. 10 adalah fitur tambahkan dari kontak. Ini berfungsi untuk menambahkan teman di aplikasi ini dari nomor yang sudah ada di kontak masing-masing. Gambarnya seperti yang ada di bawah. F adalah hasil usabilitas. Pendahuluan. Usabilitas ini berguna untuk mengurai terjadinya error atau untuk mengetahui ketidaksesuaian program aplikasi yang kami buat. Usability testing ini adalah salah satu cara agar kami bisa mengetahui prototipe kami setelah digunakan oleh responden dan bisa mengetahui fitur apa saja yang masih kurang. Selanjutnya adalah data pengguna. Data pengguna pertama adalah Faruk Nasrullah dari SI06, tempat tinggal Kediri, tanggal lahir 24 Mei 2002, umur 20 tahun dan status sebagai mahasiswa. Selanjutnya pengguna kedua adalah Ade Arlan, dari kelas SI09, tempat tinggal Sulawesi Selatan, tanggal lahir 14 Juli 2004, umur 18, status mahasiswa. Dan yang ketiga adalah nama Hamam Takyudin dari SI07, tempat tinggal Tangerang, tanggal lahir 22 September 2002. Dengan umur 19 dan status sebagai mahasiswa. Task skenario. Aplikasi ini untuk mengetahui lokasi gadget teman atau seseorang yang berada di suatu tempat, dan di dalam aplikasi yang kami buat ini memiliki beberapa fitur untuk memenuhi pencarian gadget. 2. Mengarahkan pengguna ke Figma. 3. Mengarahkan pengguna untuk melakukan registrasi pada akun dan melakukan login. 4. Mengarahkan pengguna masuk ke dalam halaman home. Mengarahkan pengguna melakukan fitur setting, dan setelah itu terlihat 5 fitur menu, yaitu akun, pengaturan, privasi, opsi peta, dan tambahkan teman. Mengarahkan pengguna menemukan fitur akun, menemukan fitur pengaturan privasi, menemukan fitur opsi peta, menemukan fitur tambahkan teman, dan menemukan fitur close. Dan mengarahkan pengguna klik close, setelah itu menuju halaman home. 5 adalah mengarahkan pengguna ke fitur pencarian, mengarahkan pengguna fitur pencarian untuk menambahkan teman, menemukan fitur back to home. Dan mengarahkan pengguna klik back to home, setelah itu menuju halaman home. Yang keenam adalah mengarahkan pengguna untuk klik foto secara 2 kali yang ada di halaman home. Setelah itu pengguna menemukan fitur pengirim pesan, dan setelah klik fitur pengirim pesan, pengguna menuju ke halaman chat. Kemudian pengguna menekan fitur back untuk kembali ke halaman home. Setelah itu pengguna menemukan dan melakukan fitur lokasi atau mengetahui keberadaan gadget teman atau seseorang. Kemudian pengguna menemukan fitur lokasi, setelah itu klik fitur close untuk kembali ke halaman home. Lalu pengguna menemukan fitur cuaca dan kemudian klik fitur cuaca. Dan mengarahkan pengguna untuk klik back, dan setelah itu menuju ke halaman lokasi gadget. Ini adalah dokumentasi dan temuan proses testing. Dari hasil proses testing yang dilakukan terdapat berbagai penemuan dalam proses tersebut. Adapun penemuannya ialah sebagai berikut. Pengguna pertama yaitu Nasrul, yaitu ada tumpukan atau timbahan di halaman lain seperti gambar di atas. Pengguna Arlan ada
kekurangan di profil tersebut, dan pengguna Hamam adalah kurang rapih di bagian lokasi gadget seseorang. Rekomendasi perbaikan tampilan gambar desain sebelum dan sesudah diperbaiki. Pengguna Faruk Nasrullah seperti gambar di atas adalah yang sebelum. Tampilan gambar desain sesudah diperbaiki adalah gambar di bagian bawah. Tampilan gambar desain sebelum pengguna Darlan adalah yang gambar di atas, kemudian tampilan gambar desain sesudah diperbaiki adalah gambar di bawah. Tampilan gambar desain sebelum pengguna Hamam Taqiyuddin adalah gambar di atas, kemudian tampilan gambar desain sesudah diperbaiki ada gambar di bawah. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil laporan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk melakukan pencarian terhadap gadget yang hilang ataupun dicuri dengan fitur tambahan lainnya untuk pengguna menjadi nyaman menggunakan aplikasi ini. Pengumpulan data berdasarkan vision board dan didapatkan melalui data primer, yang artinya data ini didapatkan secara langsung dari para responden dengan metode survei atau kuesioner. Kami juga sudah melakukan skenario aplikasi kami dan juga sudah membuat prototipe aplikasi ini dengan menggunakan aplikasi Figma. Hasil usabilitas ini dilakukan melalui 3 responden dari survei tersebut dan mendapatkan hasil dan kesimpulan dari masing-masing responden mengenai aplikasi ini. Oke, ya selanjutnya kita ingin mempresentasikan proyek Figma kita. Di sini ada halaman login, di sini ada kolom registrasi. Tinggal memasuki nomor telepon. Setelah itu udah mengisi nomor telepon, lalu klik. Dan selanjutnya ini ada halaman home. Dan di sini ada fitur setting, pencarian, chat, dan ikon gambar gadget seseorang atau teman. Yang pertama kita ke setting. Di setting ada akun, pengaturan privasi, opsi peta, dan tambahkan teman. Dan kita ingin melakukan klik ke fitur akun. Di sini akun ada profil-profil yang ada nama pengguna, tanggal lahir, jumlah teman pengguna yang diblokir, duniamu, pemberitahuan, format status, satuan, sama yang di bawah cuaca. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan privasi. Setelah itu pengaturan privasi sini kita bisa mengaktifkan mode privasi. Nah, seperti ini. Setelah itu close atau back. Oke, setelah itu ke opsi peta. Opsi peta kita bisa enable atau aktif destinasi kunjungan. Nah, seperti ini, dan setelah itu close. Dan selanjutnya tambahkan teman. Nah, tambahkan teman ini ada yang beberapa macam, ada beberapa orang: Haidar, Ajay, Fadil, Hamam, Nasrul, Fadil, dan Algi. Dan di sini kita bisa melakukan klik dari kontak. Nah, dari kontak ini ada pencarian kontak, dan ada yang sudah bergabung di aplikasi DLG, ada Andin, Gina, Panji, undangan merek ke aplikasi DLG ada Nikrum, Jono, Sana, Naswa, Fani, Indah, Eka, dan dan Andin. Setelah itu presentasi ini akan dilakukan kepada Irfan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini di halaman home ada ikon profil Irfan, Ubaidillah, Rafiza Raihan, dan Marfan Maulana. Dan di sini ketika kita klik ikon Irfan, klik 2 kali. Nah, di sini dimunculkan lokasi Irfan berada. Sini Irfan berada di rumah. Dan di sini di tampilan Irfan ada ikon cuaca, ada ikon akun, ada close, ada message, pesan, ada untuk mengetahui jarak.
Nah, di sini ketika kita klik ikon cuaca, kita langsung diarahkan ke halaman cuaca. Di sini cuaca Irfan sedang hujan 34 derajat. Kita close lagi, kita ke ikon akun. Di sini ada akun Irfan dengan nama Irfan, tanggal lahir, jumlah teman ada 4 orang, dan referensi pemberitahuan format satuan. Kita close lagi. Di sini ketika kita ingin mengetahui jaraknya, kita klik. Nah, di sini jarak dari Irfan ke Merfan Maulana 1,2 km. Untuk waktu yang ditempuh oleh jalan kaki 45 menit. Untuk naik sepeda 9 menit, naik motor 3 menit, naik mobil 4 menit. Kita close lagi. Dan close lagi. Kita ke ikon profil Rifki Ubaidillah, klik 2 kali. Nah, di sini Ubaidillah sedang berada di STT Terpadu Nurul Fikri. Sini sama kayak Irfan, ada cuaca, ada ikon akun, ada untuk mengetahui jarak, ada pesan. Kita klik ikon cuaca. Nah, di sini cuaca Ubaidillah dalam hujan 34 derajat. Kita close lagi. Nah, di sini kita klik ikon akun. Ada akun dengan nama Rifki Ubaidillah, tanggal lahirnya 1 September 2002, jumlah temannya ada 32 orang, dan referensi kita close lagi. Nah, kita untuk mengetahui jaraknya. Nah, jarak dari Irfan ke Ubaidillah 300 meter. Untuk waktu yang ditempuh oleh pejalan kaki 2 menit, untuk naik sepeda 1 menit, naik motor 50 detik, untuk naik mobil 10 menit. Kita close lagi. Kita close lagi. Kita ke ikon profil Rafiza Araihan, klik 2 kali. Nah, di sini Rafiza sedang berada di BB Kaleo. Di sini ada ikon cuaca, ada ikon akun, ada close, ada pesan, ada untuk mengetahui jarak. Kita klik untuk mengetahui jaraknya. Nah, di sini jarak dari Rifki Ubaidillah ke Rafiza Raihan 550 meter, dan untuk waktu yang ditempuh oleh pejalan kaki 25 menit, untuk naik sepeda 7 menit, naik motor 4 menit, untuk naik mobil 15 menit. Dan kita close lagi. Dan untuk mengetahui cuaca, kita klik ikon cuaca. Nah, Rafiza Raihan cuacanya dengan 40 derajat. Kita klik ikon akun. Nah, di sini akun Rafiza Raihan dengan nama Rafiza Raihan, tanggal lahirnya, ada jumlah temannya juga, ada referensinya berapa. Nah, kita close lagi. Kita close lagi. Nah, kita ke Merfan Maulana. Kita klik 2 kali. Nah, di sini Merfan sedang berada di cafe. Di sini ada sama kayak sebelumnya. Ada ikon cuaca, ada ikon akun, ada close, ada untuk mengetahui jarak. Nah, kita klik jaraknya. Nah, di sini jarak dari Rifki Ubaidillah ke Merfan Maulana 1,5 km. Untuk waktu yang ditempuh oleh pejalan kaki 1 jam 2 menit. Untuk naik sepeda 53 menit, naik motor 40 menit, dan naik mobil 50 menit. Kita close lagi. Dan untuk mengetahui cuacanya, kita klik ikon cuaca. Sini cuacanya hujan 34 derajat. Kita close lagi. Kita klik. Nah, di sini ada akun Merfan Maulana dengan nama Merfan Maulana Nur Sasmito.
tanggal lahirnya 18 Mei 2003, jumlah temannya 20 orang, dan kita close lagi. Nah, itulah presentasi dari kami dari kelompok SI06. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.